Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan dengan NIM 22115028. Oke, sebelumnya di sini saya akan mengerjakan soal UAS Teknologi Jaringan Nirkabel. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat sebuah topologi ya teman-teman. Kita disuruh untuk membuat topologi sesuai gambar di atas. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk membuat topologi ini. Jadi nanti kita disuruh untuk menghubungkan smartphone ini kepada LWAP. Kemudian di sini smartphone tamu kita disuruh untuk menghubungkan ke LWAP MB juga. Jadi di sini kita disuruh untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini agar bisa terhubung kepada wirelessnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk perintah pertamanya kita disuruh untuk membuat topologinya itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini topologinya sudah saya buat. Kemudian untuk perintah selanjutnya teman-teman. Di sini kita disuruh untuk membuat VLAN 1 hingga VLAN 6 teman-teman. Nah, untuk membuat VLAN 1 dan VLAN 6 ini kita bisa masuk ke dalam MSW atau multi layer switch-nya. Nah, di sini kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini untuk konfigurasi VLAN 1 dan VLAN 6, kita bisa masuk ke dalam multi layer switch-nya ini. Nah, di sini. Nah, di sini karena saya sudah mengkonfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mengkonfigurasi untuk VLAN 1 sampai VLAN 6-nya. Cuman di sini sudah terreset ya teman-teman karena sudah lama. Kemudian di sini untuk codingnya atau kodenya atau inputannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti konfigurasinya kita masukkan pertama itu sebenarnya ada enable dan konfigurasi terminalnya teman-teman. Nah, sebelum VLAN 1 ini kita masukkan enable dulu. Kemudian habis enable kita masukkan konfigurasi terminal. Nah, habis konfigurasi itu baru kita masukkan VLAN 1. Nah, di sini kita masukkan VLAN 1, kemudian setelah itu untuk namanya kita buat default aja. Nah, sebenarnya ini tidak perlu ya teman-teman, tidak perlu diganti nama karena untuk default VLAN satunya ini tidak bisa diganti teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua kita masuk ke VLAN 2. Nah, di VLAN 2 ini kita berikan nama VLAN-nya itu HRD teman-teman. Nah, kemudian ya nanti sesuai sama perintahnya aja. Jadi untuk penamaannya ini sebenarnya sesuai sama pada tabel di bawah ini. Nah, jadi untuk VLAN satunya tidak ada namanya atau default aja. Kemudian untuk VLAN 2-nya nanti HRD, kemudian VLAN 3-nya marketing, kemudian untuk VLAN 4-nya sales, kemudian gudang dan tamu. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, di sini nanti kita langsung masukkan untuk konfigurasi pertamanya kita masukkan VLAN 1 sampai VLAN 6. Nah, di sini ada kodingannya atau konfigurasinya. Di sini saya sudah mengkonfigurasi dan ini adalah screenshotnya ya teman-teman. Di sini adalah screenshotnya. Nah, sebenarnya sudah ada di dalam tabel multilayer switch-nya ini, cuman sudah terpendam. Nah, di sini kita disuruh untuk konfigurasi ya teman-teman. Dibuat untuk kita disuruh untuk membuat VLAN 1 hingga VLAN 6. Di sini saya sudah membuat untuk VLAN 1 sampai VLAN 6. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk memasukkan IP address, kemudian subnet mask, dan kemudian kita disuruh untuk mengatur portnya, yaitu di Giga Ethernet 21 sampai Giga Ethernet 24 sebagai terang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kodenya, untuk implementasinya atau konfigurasinya seperti ini teman-teman. Nah, untuk interface-nya sendiri, konfigurasinya nanti seperti ini teman-teman. Karena di sini sudah tertanam ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya nanti seperti ini. Untuk konfigurasi pertamanya itu yaitu interface VLAN 1, kemudian disusul dengan IP address-nya teman-teman. Nah, IP address-nya ini nanti ada di tabel yang di bawah tadi. Ada di tabel ini. Nah, ini ada IP-nya ya teman-teman. Untuk VLAN 1, detail IP-nya 192.168.11/24. Nah, terus kemudian kita
masukkan IP itu di dalam sini teman-teman, di dalam multilayer ini dengan inputan perintah yaitu interface VLAN 1 kemudian IP address 191.168.1.1 tanpa 24 ya, tanpa 24, kemudian ditambahin 255.255.255.0. Nah, kemudian kita no shutdown, kemudian keluar lagi, kita masuk ke dalam interface VLAN 2-nya. Ini juga sama ya teman-teman. Nah, di sini juga sama dengan inputan VLAN 1 yang interface VLAN 1. Nah, kemudian ini hampir sama semuanya. Hampir sama semuanya seperti pada VLAN 1. Jadi untuk VLAN 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya sama teman-teman. Cuma yang membedakan itu cuman pada angkanya. Ya, untuk angka yang pertama atau VLAN pertama itu 192.168.1 ya teman-teman. 1.1. Kalau yang VLAN 2 itu 168.2.1. Kemudian untuk VLAN 3 di sini 3.1, kemudian yang 4 4.1, kemudian seterusnya 5.1 dan 6.1. Nah, kemudian setelah kita memasukkan interface-nya, kita langsung disuruh untuk membuat sini kita membuat interface untuk Gigabit Ethernet yang 21 sampai 24. Nah, untuk kodenya sendiri itu seperti ini teman-teman, yaitu interface range Gigabit Ethernet 1/0/21 sampai 24. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan perintahnya yaitu switch port mode trunk, karena di sebelumnya kita disuruh untuk membuat trunknya. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini masih ada. Di sini masih ada, nanti munculnya seperti ini, ada masukan dari switch-nya, dari range-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan switch port untuk trunk allowed VLAN all-nya. Jadi di sini switch-nya ini digunakan untuk semua ya teman-teman, uh, untuk memunculkan semua dari VLAN trunk 21 sampai 24. Nah, kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk IP routingnya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita switch portnya, kemudian kita IP routing, kemudian untuk IP default gateway-nya, di sini saya menggunakan 192.168.1 dan titik 1. Kemudian setelah itu kita keluar. Setelah keluar, kita jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi dari uh, interface, kemudian dari VLAN tadi, jangan lupa kita simpan. Nah, setelah itu dengan cara copy running config startup config. Nah, setelah itu kita masukkan konfigurasi untuk bagian IP DHCP teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan DHCP pool untuk setiap VLAN pada perangkat MSW sesuai tabel spesifikasi teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat konfigurasi DHCP pool dan kemudian kita disuruh untuk menambahkan IP exclude range untuk setiap VLAN-nya seperti tabel. Nah, di sini untuk konfigurasinya seperti di sini sebenarnya ada di dalam tabel teman-teman. Sudah disediakan dalam tabel untuk bagian include-nya atau angka IP-nya. Nah, di sini kita lihat dalam tabel. Nah, di sini sudah ada untuk IP DHCP include range-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan IP DHCP ini, IP DHCP yang ada di sini, kita disuruh untuk menginputkan di dalam konfigurasi multilayer switch satunya. Nah, di sini kita sudah memasukkan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita menggunakan katanya itu IP DHCP exclude address, kemudian untuk detail IP-nya 192.168.1.1 spasi 192.168.1.10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua itu kita masukkan IP untuk yang 254 teman-teman. Setelah yang
1.10 kemudian kita masukkan yang 1.254. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan juga untuk IP yang selanjutnya untuk yang VLAN 2 atau HRD, kemudian VLAN 3 untuk marketing, yang 4 untuk sales, yang 5 untuk gudang, kemudian yang 6 untuk tamu. Jadi sesuai sama ini aja teman-teman. Sesuai sama IP yang sudah ada di sini. Jadi kalian masukkan semua aja IP yang ada di sini. Jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti yang ada di dalam ini. Jadi nanti exclude-nya nanti seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kalian membuat itu tadi, kita disuruh untuk membuat IP DHCP pool. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat IP DHCP pool pada setelah membuat IP DHCP yang exclude, kita disuruh untuk membuat IP DHCP pool. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi DHCP pool untuk setiap VLAN-nya. Nah, di sini untuk IP DHCP pool-nya, nah di sini untuk VLAN pertama, di sini kita memasukkan network-nya teman-teman. Network-nya itu tadi seperti yang ada pada bagian yang di atas tadi teman-teman. Cuman di sini kan itu di bawah di belakangnya itu ada titik 1 ya teman-teman. Nah di sini kita gunakan titik 0 ya teman-teman. Kita gunakan titik 0, kemudian di sini untuk networknya sendiri itu 192.168.1.0. Kemudian masih sama 255.255.255.0. Nah kemudian kita masukkan juga default routernya yaitu 192.168.1.1. Nah kemudian untuk DNS servernya ini sendiri saya menggunakan DNS server 192.168.1.2. Kemudian setelah itu kita keluar dan kita masuk lagi ke pool yang kedua yaitu untuk VLAN yang kedua yaitu HRD. Di sini untuk VLAN yang kedua untuk HRD-nya sendiri masih sama seperti VLAN pertama. Cuman di sini hanya mengganti bagian angkanya saja yaitu di sini 192.168.2. Kalau yang sebelumnya tuh yang di VLAN pertama itu kan titik 1 ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang VLAN 2 itu kita ganti menjadi titik 2. Untuk yang lainnya sama aja teman-teman. Yang lainnya itu menyesuaikan, cuman yang dibedakan itu adalah di angka kedua nomor di belakang nomor 2 yang bagian angkanya ini. Jadi untuk bagian ini nanti disesuaikan sama VLAN berapa kalian akan mengkonfigurasi IP di HCP poolnya itu sendiri. Untuk VLAN yang ketiga sama, ini ganti 3, VLAN keempat diganti 4, VLAN kelima gudang diganti 5, kemudian VLAN tamu diganti 6. Nah, setelah itu teman-teman, setelah selesai itu, kemudian jangan lupa kita simpan konfigurasinya dengan cara copy running config startup config. Kemudian setelah itu kita tekan OK ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, setelah selesai konfigurasi teman-teman, nah kita masuk ke soal nomor 3. Sudah ya nomor 3, kemudian berarti kita masuk soal nomor 4 teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk mengatur perangkat server sesuai dengan tabel ya teman-teman. Di sini kita membuat aturan perangkat server. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam server. Kemudian kita masuk ke service ya teman-teman. Kita masuk ke dalam service. Terus kemudian di sini kita disuruh untuk membuat dan kita disuruh untuk mengaktifkan layanan DNS, HTTP dan HTTPS. Kemudian triple A. Kemudian di sini untuk bagian DNS kita disuruh untuk membuat Jarnir ya. Di sini kita masuk ke dalam DNS. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat DNS Jarnir. Dari sini saya sudah membuat teman-teman. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman. Kita membuat untuk namanya sendiri yaitu Jarnir. Kemudian untuk IP address-nya di sini 192.168.1.2. Jadi sama aja seperti ini. Jadi sesuaikan aja sama seperti pada perintahnya ini teman-teman. Kemudian untuk yang kedua di dalam DNS kita disuruh untuk membuat WLC juga. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat dua yaitu pertama itu Jarnir. Kemudian yang kedua itu WLC Jarnir.
Nah, untuk VLC Jarnir nanti seperti ini. Nah, untuk IP address-nya untuk VLC yang Jarnir, di sini kita menggunakan 254 ya teman-teman. Kalau yang Jarnir kan kita menggunakan 1.2, kalau yang di VLC Jarnir kita menggunakan 1.254. Nah, kemudian setelah kita membuat DNS, kemudian kita membuat HTTP dan HTTPS. Oh, jangan lupa ya teman-teman, di bagian DNS service-nya ini kita hidupkan, yaitu kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam HTTP. Nah, di sini untuk HTTPS kan di sini tidak ada karena dari satu di dalam HTTP. Kemudian jangan lupa kita on-kan semua. Nah, di sini kita hanya memastikan layanan semuanya itu aktif ya teman-teman. Nah, di sini sudah aktif untuk 1 sampai 5. Nah, kemudian kita langsung lanjut aja ke triple A. Nah, di sini untuk triple A sendiri kita disuruh untuk mengatur portnya. Di sini portnya itu di sini sudah saya ganti, portnya diganti menjadi 1812. Sebelumnya itu portnya itu kayaknya 16 berapa gitu. Nah, kemudian kita ganti menjadi 1812. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk membuat networking konfigurasi yang mana nanti network konfigurasinya ini namanya itu WLC U, kemudian untuk klien klien IP-nya 192.168.1.254. Jadi samain aja seperti ini ya teman-teman. Untuk server tipenya radius aja. Kemudian setelah kita membuat network konfigurasi, kita buat user ya teman-teman. Ya, kita disuruh untuk membuat user. Di sini untuk usernya sendiri nanti disesuaikan saja sama pada tabel yang di bawah ini. Nah, untuk usernya di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini untuk usernya sendiri yang pertama itu ada gudang 1, gudang 2, HRD 1, HRD 2, kemudian ada MKT 1, MKT 2. Untuk passwordnya sendiri sama teman-teman. Untuk gudang 1 passwordnya gudang 1, untuk gudang 2 passwordnya gudang 2. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa user ya teman-teman. Di sini ada gudang 1, kemudian ada gudang 2, ada HRD 1, ada HRD 2, kemudian ada MKT 1, ada MKT 2. Jadi di sini samakan saja teman-teman sama pada tabel yang ada di sini. Nah, setelah itu jangan lupa kita on-kan juga pada triple A-nya ini. Nah, setelah kita selesai setting pada server ini teman-teman, kita langsung menuju bagian sebentar. Nah, setelah kita setting itu, terus kita langsung menuju perangkat PC administrator teman-teman. Nah, di sini untuk PC administrator sendiri, kita disuruh untuk mengatur perangkat PC administrator dengan IP address dan konfigurasi sesuai pada tabel spesifikasi. Jadi untuk PC administrasi sendiri, untuk IP-nya nanti seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, atau kalau bingung nanti kalian bisa seperti ini teman-teman. Nah, pada bagian PC administrator ini nanti disesuaikan aja teman-teman. Jadi nanti untuk IP address-nya sendiri yaitu 192.168.1.3. Kemudian untuk subnet mask-nya sendiri yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk default gateway-nya di sini 192.168.1.1. Kemudian untuk fast internetnya teman-teman. Untuk fast ethernet di sini untuk fast ethernet 0 ini nanti disamakan aja teman-teman, yaitu 192.168.1.3. Kemudian subnet mask-nya juga 255.255.255. Sebenarnya sih kalau misalkan mau langsung itu biasanya langsung di DHCP aja teman-teman, terus ya statis ya teman-teman. Tapi kalau mau DHCP bisa, nanti otomatis langsung mengisi pada bagian DHCP ini. Kemudian setelah itu teman-teman, setelah kita mengatur IP pada administrator, ini saya sudah ya teman-teman.
langsung kita membuat konfigurasi WLC dengan IP address, kemudian subnet mask, kemudian default gateway-nya dan DNS servernya. Kita membuat di sini kita masuk aja di dalam WLC. Di dalam WLC ini kita langsung menuju ke manajemen, teman-teman. Nah, di bagian manajemen ini kita disuruh untuk mengubah IP address, kemudian subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya, kemudian DNS servernya. Nah, untuk IP yang ini tadi kita sesuaikan pada tabel juga, teman-teman. Sebenarnya di dalam tabel ini sudah ada semuanya, teman-teman. Kita tinggal masukin aja perintahnya. Nah, di sini untuk WLC pada manajemen ini sendiri kita menggunakan IP 192.168.1.254. Nah, di sini sudah saya masukkan. Kemudian untuk subnet mask-nya di sini pakai 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk default gateway-nya sendiri, teman-teman. Di sini default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, sesuaiin aja sama ini, teman-teman. Sesuaiin saja sama tabel yang ada di sini. Kemudian untuk DNS servernya sendiri, itu saya menggunakan 192.168.1.2. Ya, karena di sini tidak ada, saya menggunakan 192.168.1.2. Nah, kemudian setelah kita membuat WLC ini, kita langsung menuju ke perintah yang selanjutnya, yaitu untuk membuat. Nah, untuk perintah selanjutnya itu kita disuruh untuk membuat akun, ya teman-teman. Kita disuruh untuk membuat akun pada PC administrator ini. Nah, nanti kita disuruh untuk membuat akun di bagian web browsernya ini, ya teman-teman. Nah, nanti kita masukin aja HTTP ini, kemudian 192 dengan IP 192.168.1.254 ini. Kemudian setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nanti tampilannya akan masuk seperti ini. Jadi nanti ada tampilan, teman-teman. Nanti tampilannya itu kayak kita disuruh untuk login, ya teman-teman. Kita disuruh untuk login. Kemudian setelah muncul tampilannya nanti, kita disuruh untuk membuat akun WLC itu sendiri. Nah, kemudian untuk akun WLC-nya itu sendiri, saya menggunakan nama untuk create-nya atau membuat akunnya itu namanya itu saya admin, ya teman-teman. Nanti namanya itu adalah admin. Kemudian untuk passwordnya sendiri, teman-teman, nanti saya passwordnya itu saya menggunakan Jarnir 123, teman-teman. Nah, setelah itu kemudian setelah kita masuk ke dalam Cisco-nya atau Cisco yang ada di wireless LAN control-nya, nanti kita langsung diarahkan ke dalam Cisco ini, teman-teman. Setelah kita berhasil login, nanti kita akan diarahkan ke dalam Cisco ini. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke dalam bagian Cisco seperti ini. Nah, setelah kita membuat itu, nanti setelah tampilan ini, kita disuruh untuk mengisi manajemen IP address-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk manajemen IP address-nya sendiri, saya mengisikan untuk manajemen IP address-nya seperti ini, 192.168.1.254. Kemudian subnet mask-nya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk manajemen VLAN ID-nya, di sini saya menggunakan VLAN nomor 1. Nah, kemudian setelah sudah diisi, kemudian langsung saja kita next aja, teman-teman. Setelah kita next, nanti akan muncul untuk yang create your wireless network-nya. Kemudian nanti di sini kita disuruh untuk menambahkan network namanya, yaitu tamu, teman-teman. Jadi di sini tadi kan kita disuruh untuk menambahkan nama tamu. Nah, di sini untuk nama tamunya ini sendiri dan passwordnya ini kita masukkan ke dalam wireless network yang ada di bagian ini, teman-teman. Yang ada di bagian ini. Jadi nanti kita disuruh untuk memasukkan network name-nya itu tamu, kemudian security-nya ini gunakan WPA2 personal aja.
Kemudian untuk parasnya di sini passwordnya kita gunakan tamu underscore 123. Kemudian untuk konfirmasi private-nya sama, kita gunakan tamu underscore 123. Setelah itu nanti jangan lupa untuk Quest networknya ini kita nonaktifkan ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita next, kemudian setelah itu next. Untuk bagian ini kita next aja, untuk advance settingnya kita next aja. Kemudian setelah itu kita nanti hasil tampilannya tuh seperti ini teman-teman. Jadi nanti username-nya itu adalah admin karena tadi kita login menggunakan username admin ya teman-teman. Nah kemudian di sini ada manajemen IP, ada manajemen subnet mask, kemudian ada manajemen IP gateway, kemudian ada manajemen VLAN 1. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Jadi sesuaikan aja sama perintahnya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman, kita disuruh untuk login ke https 192.168.1.254. Jadi setelah kita membuat akunnya tadi, kita disuruh untuk login ke alamat ini teman-teman. Nah, gimana loginnya? Nanti kita login di PC administrator teman-teman. Masih sama di web browser. Nah, di sini kita disuruh untuk login ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk login teman-teman. Kita login di sini. Nah, kemudian untuk login usernya ini kita gunakan nama yang tadi kita buat, atau nama admin yang kita buat tadi. Di sini kita membuat namanya itu adalah admin. Kemudian untuk passwordnya saya sendiri menggunakan Jarnir 123 ya. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam controller. Di sini kita masuk ke dalam controller. Nah, setelah itu kita masuk ke interface teman-teman. Kita masuk ke interface. Kemudian setelah kita masuk ke interface, kita masuk ke manajemen teman-teman. Setelah masuk ke manajemen, nanti kita disuruh untuk membuat primary DHCP server teman-teman. Nah, untuk primary DHCP server di VLAN management ini kita ganti menjadi 192 di sini ya teman-teman. 192.168.1.1. Nah, di sini saya sudah memasukkan ya teman-teman. Di sini bagian ini. Nah, kalau misalkan ini tidak bisa, nanti bagian VLAN identifiernya itu biasanya di angka 1 teman-teman. Biasanya nanti angka 1. Nah, di sini saya menggunakan angka 0 teman-teman. Jadi saya ganti di angka 0. Kemudian setelah itu, setelah selesai, jangan lupa di play ya teman-teman, disimpan. Karena kalau misalkan tidak di play, nanti untuk konfigurasinya, untuk settingannya akan berubah ke semula ya teman-teman. Jadi jangan lupa langsung di play. Nah, di sini karena saya sudah apply, saya back aja. Nah, setelah itu kita masuk dan kita membuat SSID untuk setiap VLAN-nya teman-teman. Jadi sebelum itu kita membuat SSID. Jadi sebelum kita membuat WLAN, kita disuruh untuk membuat SSID terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat SSID, beberapa SSID, yaitu di sini ada gudang, di sini ada WLAN gudang, ada WLAN HRD, ada WLAN marketing, ada WLAN sales. Nah, di sini sebenarnya kita menyesuaikan yang ada di dalam tabel, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan nama-nama itu karena sesuaikan pada bagian tabel yang ada di bawah ini. Bagian yang ada di bawah ini. Nah, di bagian SSID konfigurasi ini untuk namanya sendiri teman-teman, di sini kita menggunakan namanya itu yaitu WLAN HRD, WLAN marketing, WLAN sales, dan ada WLAN gudang. Nah, kemudian untuk pengaturan di dalamnya, ini saya contohkan ya teman-teman. Di sini saya contohkan untuk WLAN gudang atau WLAN HRD aja. Di sini kita sesuaikan pada konfigurasi yang ada di dalam tabel ini. Jadi nanti untuk VLAN ID-nya nanti sebelum ini kita disuruh masuk ke dalam VLAN ya teman-teman. Jadi nanti kita disuruh untuk masuk. Nanti untuk nama interface namanya itu nanti kita gunakan WLAN HRD.
Kemudian untuk VLAN ID-nya di bawah nama VLAN HRD itu biasanya ada VLAN ID. Nah, untuk VLAN ID-nya itu kita gunakan angka 2, teman-teman. Karena di sini kita gunakan untuk VLAN nomor 2. Kemudian untuk port number-nya di sini gunakan angka 1. Jadi sesuaiin aja sama yang ada pada tabel ini ya, teman-teman. Kemudian untuk bagian VLAN identifiernya ini sudah otomatis ya, teman. Sudah otomatis pada VLAN ID-nya. Kemudian untuk subnet mask atau IP address-nya di sini sesuaikan pada yang ada pada di tabel ini, yaitu 192.168.2.254 di sini. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya di sini gunakan 192.168.2.1. Karena ini pada interface nomor 2 atau VLAN ID nomor 2 di sini kita menggunakan gateway dengan akhiran angka nomor 2 itu 2 ya, teman-teman. Jadi 192.168.2.1. Kemudian untuk primary DHCP servernya ini kita menyesuaikan pada gateway-nya aja, teman-teman. Jadi untuk di sini kita samakan pada primary DHCP. Jadi nanti untuk yang di sini itu kita sesuaikan pada yang pada gateway-nya aja, teman. Jadi nanti sesuai aja sama yang ada di dalam tabel ini, teman-teman. Yang ada di dalam tabel ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk bagian WLAN marketing, WLAN sales, dan WLAN gudang itu sama, teman-teman, sama seperti yang pada HRD ini. Jadi kita disuruh untuk masukkan VLAN ID, kemudian VLAN ID marketingnya itu kita gunakan nomor 3, kemudian port numbernya itu tetap sama aja, nomor 1. Kemudian yang membedakan itu cuman pada bagian IP-nya aja, teman-teman. Pada IP-nya di sini menggunakan angka 3. Jadi untuk VLAN HRD itu kan nomor 2. Kemudian di sini untuk IP-nya itu gunakan angka 2. Di sini angka 2. Kemudian untuk yang marketing kita gunakan angka 3 karena dia ada pada VLAN ID nomor 3. Nah, kemudian untuk VLAN sales karena dia berada di VLAN ID nomor 4, kita gunakan angka 4. Kemudian untuk gudang karena ada di dalam angka VLAN 5, kita gunakan angka 5. Jadi sesuaiin aja sama pada tabel di samping ini. Oke, setelah kita membuat SSID atau interface-nya, kita masuk ke dalam header security ya, teman-teman. Di sini kita disuruh untuk menambahkan server radius di menu header security WLC dengan IP 192.168.1.2. Nah, di sini kita masuk ke dalam menu security, teman-teman. Masuk ke dalam menu security ini. Kemudian kita masuk atau kita kan ini saya sudah membuat ya, teman-teman. Jadi nanti di bagian sini ada new. Nanti kalian klik aja bagian new ini, kemudian kalian masukkan IP, kemudian kalian masukkan IP nanti seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini kalian masukkan aja IP-nya, yaitu IP-nya 192.168.1.2. Nah, kemudian untuk secretnya sendiri itu gunakan secretnya itu Jarnir 123, teman-teman. Nah, nanti di sini gunakan Jarnir 123. Jadi samain aja sama yang ada pada perintah, teman-teman. Nah, samain aja pada bagian ini. Nah, setelah kita membuat server radiusnya, kita masuk ke dalam WLAN, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam WLAN, teman-teman. Nah, untuk di bagian WLAN ini nanti kita disuruh untuk nah, di sini kita disuruh untuk membuat WLAN. Nanti kita membuat WLAN di bagian Go ini ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan kita membuat WLAN, kita klik pada bagian Go ini, kemudian kita nanti mengisi WLAN-WLAN yang sudah ada di dalam perintahnya ini. Jadi kita disuruh untuk membuat HRD, kemudian marketing, sales, kemudian gudang dan GUES. Nah, di sini saya sudah membuat, teman-teman. Saya sudah membuat beberapa WLAN yang sesuai dengan perintahnya, teman-teman. Nah, di sini saya mencontohkan, teman-teman, untuk bagian WLAN-nya. Di sini saya menggunakan WLAN HRD, teman-teman. Di bagian WLAN HRD ini, teman-teman, saya
untuk bilang HRD ini namanya itu saya HRD teman-teman. Nah untuk bagian SSID nanti saya menggunakan VLAN HRD. Nah kemudian gunanya controller pada interface tadi itu di bagian ini teman-teman. Jadi nanti setelah uh, semuanya selesai itu nanti kita gunakan, tapi di sini saya menggunakan manajemen ya teman-teman. Manajemen kalau misalkan mau dibagi, jadi ini tuh kayak seperti grup teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau grup, nah ntar bisa juga kalau misalkan di sini HRD terus kalian mau bilang HRD, jadi nanti sesuaiin aja teman-teman. Di sini saya menggunakan manajemen. Kemudian untuk security-nya sendiri, di sini saya menggunakan WPA 2 police dan WPA 2 encryption. Nah, kemudian untuk bagian server authentication yang bagian key-nya di sini kita disuruh untuk menggunakan 802.1.x ya. Dan di sini kita centang aja bagian 802.1.x yang ini. Jadi jangan yang PSK ya teman-teman, yang kita centang yang bagian 802. Jadi kita enable teman-teman. Nah, setelah kita enablekan, kita langsung masuk ke dalam uh, triple A servernya teman-teman. Nah, bagian ini biasanya pada lupa ya teman-teman. Nah, nanti untuk bagian ini kita gunakan IP 192.168.1.2 dan portnya itu 1812 yang port yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini untuk servernya kita ganti pada bagian ini karena sebelumnya nanti akan non gini. Nah, kemudian kita ganti pakai IP 192. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian advance ya teman-teman. Bagian advance ini kita disuruh untuk mengaktifkan flex koneksi flex koneksinya. Jadi kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita akan menemukan flex koneksi lokal dan flex koneksi lokal autentik dan switching. Nah, kemudian untuk flex koneksinya ini kita enablekan semua aja. Kita centang semuanya, teman-teman. Nah, setelah kita centang semuanya, nah kemudian kita jangan lupa untuk apply ya, teman-teman. Kita simpan konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah apply tadi, teman-teman. Nah, karena sudah apply, saya kembali aja ke back aja. Nah, setelah itu untuk bagian marketing terus bagian gudang itu hampir sama. Kalau dibilang sama ya sama, teman-teman. Jadi tidak hampir sama, yang membedakan cuman bagian namanya aja. Itu kalau untuk HRD ya HRD, untuk marketing ya marketing. Nah, di sini saya sudah membuat untuk HRD marketing, kemudian untuk gudangnya. Gudangnya saya sudah membuat. Jadi untuk HRD marketing gudang itu sama, teman-teman. Jadi nanti untuk bagian di dalamnya nanti samakan aja seperti yang ada di dalam HRD, teman-teman. Nah, untuk yang sales ini berbeda, teman-teman. Berbedanya kenapa? Di sini kita disuruh open access, teman-teman. Jadi di sini kita tidak menggunakan WPA, teman-teman. Tidak menggunakan WPA, tapi di sini kita disuruh open access, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan interface grupnya itu WLAN Sales, teman-teman. Jadi nanti sesuaikan aja seperti ini kalau mau. Kemudian untuk layer security-nya ini, teman-teman. Nah, tadi kan ada yang WPA gini ya, teman-teman. Nah, kita dinonaktifkan aja karena di sini kita disuruh untuk open access, teman-teman. Jadi di sini kita nonaktifkan aja atau non. Nah, kemudian untuk layar triple A-nya kita juga nonkannya aja nggak apa-apa. Kemudian untuk add file-nya di sini karena di sini kita disuruh flag koneksinya aktif, kita centang ya. Jangan lupa kita centang. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, untuk bagian selanjutnya yaitu pada bagian guesnya. Di sini untuk bagian guesnya itu berbeda karena di sini kita disuruh untuk memasukkan password tamu, teman-teman. Password tamu underscore 123. Nah, di sini untuk bagian guesnya ini sendiri, kita masuk ke security. Kemudian untuk bagian layer security-nya ini kita samakan yaitu menggunakan WPA plus WPA 2. Nah, yang membedakan itu teman-teman, yaitu bagian autentikasinya, teman-teman. Nah, di sini untuk sebelumnya itu kan yang untuk bagian HRD, marketing dan gudang itu kita menggunakan autentikasi yang 802.1x ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pada bagian guesnya ini kita gunakan PSK, teman-teman. Nah, di sini kita enablekan pada bagian PSK karena di sini kita akan menambahkan passwordnya. Nah, di sini setelah kita checklist pada bagian PSK ini kita sudah enablekan, nanti kalian silahkan masukkan password tamu ini di dalam sini ya teman-teman. Silahkan masukkan di dalam sini. Nah, setelah itu
Setelah itu kemudian kalian jangan lupa untuk apply teman-teman, jangan lupa di apply. Nah setelah itu jangan lupa juga untuk save konfigurasinya teman-teman biar tidak hilang. Nah kalau sudah itu kita langsung menuju bagian konfigurasi ya teman-teman. Nah untuk bagian konfigurasi perangkat ini nanti teman-teman kita disuruh untuk mengganti bagian LWAP. Di bagian LWAP kemudian yang LWAP LB, LWAP MB dan kemudian LWAP RB itu diganti menjadi DHCP teman-teman. Jadi nanti pada bagian di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam DHCP yang ada di bagian interface gigabit Ethernet. Ya, di sini kita masuk ke dalam sini. Nah, kemudian kita langsung pada bagian IP konfigurasi ini nanti biasanya sebelumnya itu adalah statis ya teman-teman. Tadi itu adalah statis, kemudian kita langsung ganti aja menjadi DHCP teman-teman. Nah, setelah kita ganti DHCP, kemudian kita keluar. Nah, untuk bagian yang lain, untuk yang bagian LWAP, LB ini juga sama teman-teman. Kita langsung ganti bagian IP konfigurasinya menjadi DHCP aja. Kemudian untuk yang RB-nya juga sama seperti ini teman-teman, seperti yang ada di bagian dos saya ini. Kemudian setelah kita mengganti IP address-nya menjadi otomatis atau sebagai DHCP, kita langsung menuju untuk yang nomor selanjutnya, itu kita disuruh untuk mengatur WLC primary controller dengan IP 192.168.1.254. Jadi nanti di bagian LWAP, di bagian LWAP MB ini atau LWAP RB atau LB dan RB itu di bagian WLC ini teman-teman, silahkan masukkan uh, silahkan masukkan IP primary controllernya itu 192.168.1.254 ya teman-teman. Ya, silahkan masukkan ini di bagian WLC ini ya teman-teman. Sini saya akan memasukkan, nah nanti seperti ini 192.168.1.254. Nah seperti ini teman-teman. Setelah itu di close saja. Nah setelah itu setelah kita memasukkan WLC teman-teman, nanti seperti ini hasilnya, nanti seperti ini teman-teman. Untuk bagian primary LB-nya nanti 192 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kita masukkan dulu 92.168.1.254. Ya, tidak lupa teman-teman, karena saya lupa masukkan 92.168. Nah, setelah memasukkan LWAP-nya itu tadi teman-teman, kita disuruh untuk membuat grup ya teman-teman. Di sini saya belum screenshot tapi saya sudah membuat ya teman-teman. Nah, untuk membuat grupnya ini sendiri teman-teman, kita masuk ke dalam PC administrator, terus masih di dalam Cisco yang ada di dalam ini. Nah, nanti untuk mencari AP grupnya nanti ada di bagian WLAN, di WLAN, kemudian di advance bagian AP group teman-teman. Nah, nanti di bagian ini kita nanti teman-teman silahkan untuk membuat apa namanya, membuat AP group teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat AP group teman-teman. Nah, sini saya akan screenshot terlebih dahulu sambil menambah. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Kita membuat dengan nama gedung kanan dan gedung kiri, kemudian gedung utama. Dan sesuai sama ini aja. Nah, di sini saya sambung ya teman-teman, gedung kanan, gedung kiri. Tapi tidak apa-apa, tidak mengaruhi apa-apa ya teman-teman. Nah, terus kemudian setelah kita membuat AP grupnya,
Kemudian di dalam AP group itu sendiri, nanti kalian disuruh untuk mengkategorikan grupnya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya menggunakan gedung kanan teman-teman. Di bagian gedung kanan ini sendiri, nanti bagian VLAN. Nah, nanti untuk teman-teman, misalkan teman-teman mau menambahkan ya teman-teman, mau menambahkan VLAN tadi, nanti teman-teman silahkan masukkan uh, WLAN SSID yang sudah teman-teman buat tadi. Misalkan di sini kita disuruh untuk mengkategorikan, misalkan ini di sini gedung kiri, kita gunakan gedung kanan aja. Gedung kanan ya teman-teman. Gedung kanan kita disuruh untuk mengkategorikan bagian WLAN sales dan WLAN gudang. Nah, di sini saya sudah memasukkan yaitu WLAN gudang dan WLAN sales. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menambahkan, teman-teman tinggal klik aja misalkan ini klik terus kemudian teman-teman add gitu aja. Nah, setelah itu nanti akan muncul di bawah ini. Nah, setelah itu, setelah teman-teman add dan mengkategorikan WLAN sales dan WLAN gudang, teman-teman akan mendapatkan apa ya? APS ya teman-teman. Nah, nanti untuk bagian APS-nya ini sendiri, teman-teman silakan sesuaikan aja teman-teman. Karena di sini kita bagian kanan itu adalah di sini bagian kanan itu adalah LB. Nah, di sini bagian kanan itu adalah LB ya teman-teman. Oh, bagian kiri itu adalah LB. Nah, di sini kita sesuaikan aja teman-teman. Misalkan di sini bagian LB, kemudian di sini bagian RB. Jadi nanti sesuaikan aja pada bagian itu. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman centang ini kemudian kalian add APS. Nah, kemudian setelah add APS itu tadi, teman-teman akan dimasukkan ke dalam APS the grupnya ini. Jadi nanti teman-teman akan dimasukkan ke APS grupnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan ya, teman. Di sini ada LWAP RB. Karena di sini bagian RB-nya ada di bagian kanan, teman. Jadi yang nanti yang di gabungan itu adalah bagian gudang dan bagian sales, tapi yang sales bagian C dan sales bagian D. Nah, setelah itu teman-teman, untuk yang selanjutnya teman-teman, selanjutnya untuk bagian gedung gedung kiri dan gedung utama itu juga sama teman-teman, juga sama seperti gedung kanan dan gedung kiri ya teman-teman. Jadi untuk kita nanti disuruh untuk menggabungkan atau mengkategorikan ya teman-teman, mengkategorikan pada WLAN SSID-nya ini. Di sini gedung utamanya itu WLAN HRD dan WLAN tamu. Di sini saya sudah mengkategorikan dan sudah menggabungkan yaitu WLAN HRD dan WLAN tamu. Kemudian untuk APS-nya juga jangan lupa teman-teman. Untuk APS-nya di sini saya menggunakan LWAP MB karena di sini di bagian tengah ya teman-teman. Di bagian main building MB-nya ini saya sudah mengganti. Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa teman-teman apply ya teman-teman. Jangan lupa di apply dan jangan lupa teman-teman di save konfigurasinya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah teman-teman menyambungkan atau mengkategorikan grup-grupnya itu tadi teman-teman, teman-teman bisa langsung menghubungkan perangkat klien VLAN yang sudah ditentukan tadi, yang sudah teman-teman buat tadi dengan cara teman-teman seperti ini. Jadi di sini yang pertama itu adalah kita disuruh untuk menghubungkan bagian WLAN tamu teman-teman. Nah, di sini untuk bagian WLAN tamu, di sini di bagian smartphone ada main building MB-nya ini, kalian silahkan masuk ke dalam wireless. Nah, kemudian bagian SSID-nya ini teman-teman, ini yang menentukan ya teman-teman, yang menentukan bisa terhubung atau tidak. Dan kemudian di sini teman-teman silahkan masukkan sesuai dengan perintahnya. Di sini kita disuruh untuk menggunakan autentikasinya yaitu WPA2 PSK teman-teman. Nah, di sini gunakanlah WPA2 PSK. Nah, di sini nanti dicentang aja teman atau dipilih aja. Kemudian untuk passwordnya sendiri nanti masukkan passwordnya di bagian ini. Masukkan passwordnya itu tamu_123. Kemudian setelah itu untuk bagian SSID-nya ini juga kalau WPA2-nya ini sudah dicentang, sudah dipilih atau sudah dimasukkan juga passwordnya. Tapi kalau misalkan WLAN nama SSID-nya ini aja salah, misalkan namanya ini aja salah, atau misalkan teman-teman hanya menggunakan WLAN ini aja, kalau tidak
menggunakan seperti ini, cuman seperti ini aja, itu tidak akan bisa tersambung teman-teman. Harus sesuai dengan penamaan yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, untuk penamaannya tadi kan saya menggunakan WLAN tamu ya teman-teman. Jadi di sini saya tuliskan WLAN tamu untuk SSID-nya. Nanti untuk SSID-nya ini sendiri teman-teman bisa melihat di bagian PC administratornya tadi. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian WLAN. Nah, untuk bagian SSID-nya itu nanti seperti ini teman-teman. Jadi sesuaikan aja sama seperti bagian ini teman-teman. Pada bagian ini, bagian ini. Jadi sesuaikan aja pada bagian ini. Nama-namanya, misalkan WLAN tamu, WLAN HRD, WLAN marketing, WLAN sales, WLAN gudang, dan WLAN GOS-nya. Nah, setelah itu, setelah kita menghubungkan tamu, nanti teman-teman akan seperti ini teman, langsung terhubung di bagian LWAP MB ini. Nah, setelah bagian tamu sudah terhubung, teman-teman langsung masuk ke dalam HRD ya teman-teman. Ini di HRD bagian HRDA atau HRDB sama teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan di bagian HRDA teman-teman. Nah, untuk bagian HRDA itu sama, kita masuk ke dalam wireless ya teman-teman. Kita masuk ke dalam wireless. Kemudian untuk di sini kita masukkan SSID, jangan lupa. Di sini untuk SSID-nya sendiri kita gunakan WLAN HRD teman-teman. WLAN HRD, kemudian untuk autentikasinya, untuk keamanannya kita gunakan WPA2. Terus kemudian untuk user ID dan passwordnya kita samakan pada bagian triple A yang teman-teman buat tadi. Yang teman-teman buat tadi di bagian server. Kalau di sini ya teman-teman, gudang gudang 1, gudang 2, HRD 1, HRD 2. Nah, kalau teman-teman lupa atau teman-teman malas buat membuka servernya, nanti teman-teman bisa lihat di bagian tabelnya ini. Kemudian di sini juga ada nanti di bagian ini ya teman-teman, untuk WLAN-nya di bagian ini triple A ini. Jadi nanti untuk gudang 1, gudang 2, HRD 1, HRD 2 nanti samakan aja. Jadi sesuai pada triple A-nya ya teman-teman. Setelah itu teman-teman, setelah teman-teman memasukkan bagian HRD, kemudian teman-teman silahkan masukkan user ID-nya. Di sini karena tadi saya sudah bagian HRD A itu saya gunakan, di sini saya gunakan HRD 1 ya teman-teman, karena di sini HRDA ya teman-teman. Sebenarnya sih sama aja, cuman saya mengikuti topologi karena di sini penamaannya HRD underscore A. Terus kemudian untuk usernya saya gunakan HRD yang satu teman-teman, tidak yang dua. Kalau mau gunakan yang dua sebenarnya juga bisa teman-teman, tapi di sini saya menggunakan yang HRD satu. Nah kemudian setelah itu teman-teman silahkan masukkan bagian ini, terus kemudian IP konfigurasinya juga samain saja seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu nanti bagian ini akan langsung terhubung teman-teman. Kalau tidak terhubung, biasanya ada delay waktu karena di sini nanti akan ada pemrosesan ya teman-teman. Nanti kalian tunggu aja. Kemudian untuk bagian HRD 2 juga sama. Kita masuk ke wireless. Kemudian untuk bagian SSID-nya sama WLAN HRD. Kemudian yang membedakan hanya pada bagian user ID dan passwordnya. Karena tadi itu menggunakan HRD 1. Di sini teman-teman menggunakan HRD 2 ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja sama penamaannya atau sesuaikan aja sama teman-teman. Nah, kemudian setelah HRD, kalian masuk ke dalam sales teman-teman. Karena di sales ini kalian open access. Nah, di bagian sales ini karena teman-teman open access, jadi pada bagian autentikasinya dibuat disable. Jadi nggak usah nggak usah gunakan WPA2, nggak usah WPA2 PSK, itu enggak. Jadi disable aja teman-teman. Jadi cukup penamaan pada SSID-nya ini. Jadi kita gunakan WLAN sales. Nah, karena sebelumnya itu bagian wirelessnya ini tidak keluar teman-teman. Nanti teman-teman bisa memasukkan atau mengganti bagian pada ini ya teman-teman. Pada bagian ini teman-teman. Jadi bagian ini nanti kalian bisa inputkan di sini. Kemudian jangan lupa nanti dinonaktifkan dulu teman-teman. Nanti teman-teman klik bagian ini. Bagian ini dinonaktifkan dulu, kemudian ini digeser ke sini. Kemudian nanti teman-teman gunakan yang WPC 300N ini. Nah, nanti yang bagian ini silakan teman-teman drop ke bagian sini. Kemudian setelah itu
teman-teman hidupkan, nanti kemudian akan muncul wirelessnya. Itu juga juga yang lainnya juga ya, pokoknya yang di bagian laptop, kalau misalkan tidak ada wireless, tidak ada bagian wirelessnya ini, teman-teman silahkan masuk ke dalam sini ya, yang pada bagian laptop ini, teman-teman silahkan nonaktifkan dulu, kemudian ininya diganti, kemudian pilih yang BPC 300N. Nah, pasti nanti akan langsung muncul bagian wirelessnya ini. Nah, untuk bagian sales itu semuanya sama teman-teman, karena open access ya teman-teman. Cuman diganti aja pada SSID-nya. Ini seperti ini bagian sales. Nah, setelah itu untuk bagian marketingnya teman-teman. Di bagian marketing ini sebenarnya sama seperti HRD teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam wireless. Kemudian pada bagian wirelessnya ini, teman-teman silahkan masukkan SSID. Kita gunakan WLAN marketing karena di sini kita masuknya di marketing A ya. Jadi kita masukkan ke WLAN marketing. Kemudian untuk autentikasinya kita masukkan WPA2 karena di sini kita disuruh untuk memasukkan WPA2. Kemudian untuk bagian usernya teman-teman, bagian usernya silahkan teman-teman eh, masukkan MKT1 sesuai sama apa yang sudah dibuat teman-teman pada triple A tadi teman-teman. Di sini saya menggunakan MKT1 untuk passwordnya juga MKT1. Nah, kemudian setelah itu teman-teman masuk ke marketing 2. Untuk marketing 2 juga sama teman-teman. Cuma yang membedakan di penamaan user ID dan passwordnya aja di MKT. Untuk marketing B di sini saya menggunakan user ID MKT2 dan MKT2 passwordnya. Nah, setelah itu, setelah marketing 2 selesai, nanti sudah akan tersambung ya teman. Kalau tidak tersambung nanti bisa menyesuaikan aja teman-teman. Biasanya di sini nanti ada beberapa ada delay beberapa untuk menyambungannya. Nah, kemudian untuk bagian marketing sudah, nanti untuk bagian gudang ini juga sama teman-teman. Juga sama seperti pada bagian marketing. Nah, di sini untuk pada bagian gudang wirelessnya itu sama, cuman yang membedakan hanya pada user ID aja. Di sini kita menggunakan user ID gudang 1, passwordnya gudang 2. Nah, kemudian untuk yang gudang B, di sini kita sama, cuman yang membedakan hanya pada bagian gudang 2 dan gudang 2 untuk user ID-nya, password gudang 2 juga. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman, ini harus wajib sama untuk SSID-nya karena kalau misalkan ini berbeda tidak akan bisa tersambung teman-teman. Nah, oke. Setelah itu eh, setelah itu teman-teman pastikan ya teman-teman. Pastikan ini nanti tersambung teman-teman. Setelah teman-teman tersambung, biasanya teman-teman biasanya untuk bagian ini pada bagian ini atau bagian sales teman-teman itu nanti akan tersambungnya entah ke sini atau entah yang bagian sales A ke LWBRB atau yang SL untuk sales C ini ke LWAP LB. Ini nanti teman-teman bisa apa ya, bisa mengubahnya. Nanti kalian matikan dulu atau kalian ganti ini. Ini kalian ubah aja teman-teman. Ubah ini misalkan ini kan WLAN sales ya teman-teman. WLAN sales gini. Terus kalau misalkan saya hilangkan WLAN salesnya, ini pasti akan terputus kan teman-teman. Nah, kalau misalkan terputus, nanti silahkan teman-teman masukkan aja namanya sales. Nah, itu kan otomatis tersambung lagi teman-teman. Sebentar. Nah, otomatis tersambung lagi. Nah, nanti kalau misalkan WLAN pada WLAN sales ini terhubungnya ke uh, LWAP LB ini atau kebalikannya yang bagian sales B atau sales A ini terhubung ke LWAP RB, teman-teman bisa seperti itu aja teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan pada bagian ini untuk WLAN salesnya ini teman-teman hapus aja dulu, hapus aja pada WLAN-nya ini, hapus aja dulu sampai terputus ya teman-teman, sampai terputus seperti tadi. Kemudian setelah terputus masukkan aja teman-teman, masukkan lagi untuk SSID-nya. Jadi SSID-nya ini silakan masukkan lagi, pasti akan uh, tersambung kepada LWAP RB ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman karena sudah selesai. Karena untuk nomor 17 itu kita disuruh untuk membuat dokumentasi. Jadi kita disuruh untuk membuat video, kita sudah membuat video, kita sudah melakukan konfigurasi lagi teman-teman. Sudah membuat konfigurasi untuk topologinya.
Dan alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, sudah sesuai dengan topologi yang sudah disediakan sama soalnya, sudah sama persis. Kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk save ya teman-teman. Kita save dulu. Kemudian setelah kita save, kita bisa keluar. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah atau kurang jelas dalam penyampaian saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.